Assalamualaikum. Halo, apa kabar semuanya? Selamat bertemu kembali dalam video pembelajaran yang membahas tentang pemrograman berorientasi objek. Masih bersama dengan saya, Syahrullah Disa. Dalam video kita kali ini, kita akan membahas tentang tipe data dan variabel, konsep dan implementasinya pada Java dengan menggunakan IDE NetBeans. Pengertian variabel dan tipe data sebetulnya sudah pernah kita singgung dalam video lain yang membahas tentang algoritma dan pemrograman, khususnya dengan menggunakan bahasa pemrograman C++. Namun di dalam materi kita tentang pemrograman berorientasi objek dengan Java NetBeans ini, kembali kita ingatkan lagi apa itu variabel dan apa itu tipe data. Variabel adalah tempat menyimpan nilai sementara. Artinya, nilai yang kita simpan di dalam variabel itu bersifat volatile, dalam arti kata bahwa nilai dan data itu hanya akan tersimpan di dalam variabel tersebut selama program itu masih aktif atau masih menyala. Jadi kalau programnya kita sudah off-kan atau kita sudah matikan, maka data atau nilai yang tadinya kita simpan ke dalam variabel itu juga akan ikut hilang. Itulah yang disebut dengan istilah variabel. Kemudian tipe data. Tipe data adalah jenis data yang tersimpan dalam variabel. Tipe data juga sudah pernah disinggung dalam video lain yang membahas tentang algoritma dan pemrograman. Namun di dalam pemrograman berorientasi objek ini, khususnya dengan menggunakan Java NetBeans, kita kembali menyinggung tentang tipe data dan variabel ini. Kita lihat macam-macam tipe data yang ada dalam pemrograman Java. Yang pertama adalah tipe data karakter. Tipe data karakter contohnya adalah seperti set, atau tipe data karakter itu adalah tipe data yang menyimpan variabel yang menyimpan data yang hanya terdiri dari satu huruf saja atau satu karakter saja. Kemudian integer, penulisannya adalah int. Ini adalah tipe data angka atau tipe data bilangan bulat, 1, 2, 3 dan seterusnya. Contohnya adalah 29. Dan tipe data float adalah tipe data untuk bilangan desimal atau bilangan pecahan. Contohnya misalnya 2,1 atau yang paling umum kita kenal seperti 3,14 untuk variabel pi. Ya. Kemudian tipe data double adalah bilangan desimal juga sama dengan float, tapi lebih besar kapasitasnya atau range nilainya lebih besar dibanding dengan float. Ini juga untuk bilangan pecahan atau bilangan desimal. Lalu tipe data string, ini huruf pertamanya adalah huruf besar atau huruf kapital, beda dengan tipe data yang lain semuanya menggunakan huruf kecil. String itu adalah kumpulan dari karakter yang membentuk teks. Jadi contohnya misalnya kita kalimat hello world, ini karena lebih dari satu huruf, maka dia kita sebut dengan string. Atau misalnya nama saya Syahrullah itu lebih dari satu huruf, maka dia juga nanti harus bertipe data string, atau variabel yang menyimpan data tadi itu harus bertipe data string. Kemudian boolean adalah tipe data yang digunakan pada variabel yang nanti hanya menerima data true dan data false saja. Jadi selain true bisa juga menerima false. Biasanya ini tergantung pada ekspresi kondisinya. Nah, bagaimana cara membuat variabel? Format penulisan variabel yang pertama kita awali dengan menuliskan tipe data seperti yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya, jenis tipe datanya apa, lalu kemudian nama variabelnya. Ya, nama variabel. Contoh ya, misalnya kita membuat variabel kosong. Variabel kosong itu artinya variabel yang kita deklarasikan atau kita buat, namun nilainya belum ditentukan. Ya, mungkin nilainya nanti akan kita input dari keyboard atau di dalam proses programnya nanti variabel itu akan kita isi. Apakah dengan melalui proses rumus atau melalui dengan proses penginputan. Contoh misalnya kita lihat ini, kita buat variabel dengan tipe data integer. Variabelnya adalah nama variabel. Ini nama variabel.
Kemudian selain itu bisa juga kita membuat variabel yang langsung kita isi nilainya. Contohnya misalnya di sini tipe data integer, lalu nama variabelnya adalah nama variabel sama dengan 19. Ini juga langsung diisi dengan nilai. Nah, perhatikan kalau kita mendeklarasikan variabel, lalu kita langsung mengisi datanya dengan menggunakan data angka, maka ini jangan pakai tanda petik 2. Beda kalau misalnya tipe datanya string, lalu kita langsung isi nilainya, maka kita harus aktif dengan menggunakan tanda petik 2 di depan dan tanda petik 2 di belakang. Seperti itu. Kalau karakter, tipe datanya karakter, lalu kita isi dengan nilai, maka diaktif dengan tanda petik 1. Bisa juga kita membuat variabel atau sekumpulan variabel yang bertipe data sama. Misalnya 3 variabel kita buat, yaitu variabel A, variabel B, dan variabel C. Nanti masing-masing dipisahkan dengan koma, lalu tipe datanya sama, yaitu tipe data integer atau int. Jadi artinya variabel A bertipe integer, B juga bertipe integer, C juga bertipe integer. Ini artinya kita membuat 3 variabel, tetapi 3 variabel ini memiliki tipe data yang sama. Boleh juga dipisah kalau kita mau pisah, misalnya kita int A, lalu titik koma, di bawahnya lagi int B, titik koma, lalu int C, titik koma lagi. Nah, boleh seperti itu. Nah, tetapi supaya lebih simpel, lebih baik disatukan saja kalau memang 3 variabel itu memiliki tipe data yang sama. Lalu di mana variabel ini biasa kita tulis di dalam program kita? Jika variabel itu kita tulis di dalam fungsi main, maka variabel yang ditulis di dalam fungsi main dan fungsi yang lainnya itu disebut dengan istilah variabel lokal. Tapi kalau variabel itu kita tulis di dalam kelas dan variabel itu disebut variabel kelas atau variabel global. Nah, kita langsung lihat latihan ya dengan membuat program. Misalnya yang kita membuat adalah program data diri yang terdiri dari nama, alamat, dan usia. Ini adalah output programnya. Setelah di run nanti akan tertulis nama titik 2 sesuai dengan nama yang kita masukkan, alamatnya, kemudian usia dan tingginya. Berarti kalau dilihat di sini, jenis data yang tersimpan dalam variabel seperti nama ini kata Syahrul Ladisa, maka pasti nama ini bertipe string. Makassar untuk alamat juga tipenya string karena ini lebih dari 1 huruf. Kemudian usia 45, berarti ini pasti tipenya int karena ini bilangan bulat. Tingginya 170,2, ini bilangan desimal atau bilangan pecahan, maka tinggi ini bisa bertipe float atau bertipe double. Nah, sekarang kita lihat programnya ya. Kita nanti dalam programnya berarti tentukan buat dulu kelas. Di Java NetBeans kita buat kelas, misalnya katakanlah kelasnya saya beri nama tipe data variabel. Lalu saya buat fungsi main, public static void main. Nah, sekarang kita deklarasikan variabelnya, ya. Kita deklarasikan variabelnya yaitu string, nama, dan alamat. Karena keduanya bertipe yang sama-sama bertipe string, maka saya satukan saja seperti ini. Kemudian usia tipenya int, lalu tinggi tipenya double. Nah, sekarang kita isi datanya. Variabel nama sama dengan Syahrul Ladisa. Lalu variabel alamat sama dengan Makassar dan usia sama dengan 45, tingginya sama dengan 170,2. Ini double ya. Baru kita tinggal cetaknya pakai perintah print lain, sistem titik out print lain, nanti dicetak nama, ini keterangannya berarti diarti tanda petik 2. Lalu mencetak isi variabel di belakang keterangan itu kita gunakan tanda tambah seperti ini, tambah baru variabelnya yaitu variabel nama. Nah, sama halnya semua yang lain yang untuk alamat, usia, dan tinggi. Jadi kalau program ini nanti andalan dijalankan melalui aplikasi IDE NetBeans, hasilnya akan seperti di atas yang ini ya. Nah, seperti itu contoh programnya dalam implementasi dengan menggunakan variabel dan tipe data yang contohnya misalnya data diri. Nah, aturan penulisan variabel diantaranya yang pertama, nama variabel itu tidak boleh menggunakan kata kunci dari Java atau reserved word seperti
kata if, for, switch, while, do while, case, dan lain-lain itu tidak boleh digunakan. Ya, karena semua yang menggunakan yang merupakan kata kunci di dalam Java itu tidak bisa kita jadikan sebagai nama variabel. Yang kedua, nama variabel boleh menggunakan huruf, boleh juga angka atau gabungan dari angka dan huruf. Lalu boleh juga menggunakan underscore atau garis bawah. Bisa juga menggunakan simbol dolar, namun penggunaan garis bawah dan simbol lebih baik dihindari. Jadi sebaiknya hanya angka dengan huruf saja. Ya, gitu. Berikutnya adalah nama variabel harus diawali dengan huruf kecil karena Java menggunakan gaya camel case atau case sensitive. Jadi nama variabelnya biasanya selalu kita awali dengan menggunakan huruf kecil. Nah, jika variabel atau nama variabel itu lebih dari satu suku kata, maka kata kedua itu dituliskan dengan diawali dengan huruf besar dan seterusnya. Seperti misalnya contohnya ya, ini nama, N-nya tidak boleh huruf besar ya, karena tadi sudah dijelaskan di atas bahwa nama variabel harus diawali dengan huruf kecil. Lalu kata kedua yaitu nama siswa, S kita sambung saja dengan menggunakan huruf S, siswa. Karena meskipun dibenarkan untuk menulis nama kemudian underscore baru siswa, tetapi sebaiknya dihindari dengan menggunakan simbol-simbol seperti itu. Nah, itu aturan di dalam memberi atau membuat nama variabel. Selanjutnya adalah konversi tipe data. Konversi artinya merubah jenis data ke jenis data yang lain. Jadi misalnya tadinya data dalam variabel itu bertipe data integer. Lalu kemudian kita konversi ke tipe data double. Biasanya proses konversi tipe data ini kita lakukan jika berhubungan dengan proses di mana dalam proses itu atau dalam rumus itu ada variabel yang bertipe data double, kemudian ada variabel lain yang bertipe data integer. Maka prosesnya harus memiliki tipe data yang sama, maka salah satunya harus kita convert atau kita konversi ke tipe data yang lain supaya memiliki tipe data yang sama. Gitu. Nah, misalnya ya, kita analogikan air yang bentuknya cair itu tidak bisa disimpan dalam kardus karena air harus dikonversi dulu menjadi bentuk padat, artinya dalam bentuk es agar bisa disimpan dalam kardus. Begitu juga dengan variabel tipe data string misalnya, itu tidak akan bisa disimpan dalam variabel dengan tipe integer. Jadi caranya gimana? Maka salah satu tipe data itu harus kita convert. Ya, salah satunya harus kita convert. Nah, cara konversi tipe datanya seperti ini, ada beberapa macam atau ada beberapa cara. Misalnya tipe data integer ingin kita konversi, maka kita gunakan kata integer titik. Ini fungsi konversinya yaitu parse int. Lalu di dalam kurung ini adalah variabel yang akan kita konversi. Contoh lain misalnya integer titik parse int dalam kurung 1,2. Karena 1,2 ini adalah data yang berbentuk bilangan float atau bilangan double. Karena mau dijadikan integer, maka kita gunakan parse int. Kalau misalnya Anda mau konversi ke bilangan double, maka gunakan parse double. Berarti di depannya adalah double titik parse double. Gitu. Atau bilangan float ya sama. Seterusnya seperti itu. Atau cara lain, cara konversinya kita menggunakan perintah atau fungsi value of. Jadi integer titik value of dalam kurung 2,1. Jadi kita konversi yang tadinya ini tipe data double, kemudian kita jadikan integer dengan perintah value of, selain menggunakan parse int tadi. Kalau misalnya mau dijadikan double, misalnya bilangannya dalam misalnya bilangan bulat, ya bilangan bulat misalnya 2, terus mau dijadikan bilangan double, maka di sini double titik value of, gitu. Atau double titik parse double. Nah, jadi selain menggunakan parse, bisa juga menggunakan value of. Kemudian cara ketiga, cara lain untuk mengkonversi bilangan, yaitu yang pertama objeknya dulu, titik baru to integer. Berarti kita konversi ke integer. Kalau double berarti to double dan seterusnya. Lalu cara yang keempat ada lagi, yaitu tipe data dulu integer, kemudian variabel, gunakan tanda kurung, kemudian integer lagi 2,1.
Jadi ada beberapa cara yang biasa digunakan untuk mengkonversi tipe data. Silahkan yang mana Anda akan gunakan itu boleh saja. Kita lihat aja contoh programnya ya, biar lebih mudah dimengerti. Nah, sekarang misalnya output yang kita inginkan seperti ini. Jadi di atasnya ada kita cetak judul dulu. Berarti ini pakai print saja atau print lain supaya kursornya turun ke bawah. Kalau menggunakan print supaya membentuk garis baru nanti teks input alasnya, maka harus digunakan format garis miring M. Ya, ini sama dengan print line. Input alas. Nah, nanti ini kita mau menginput ya, bukan dibuat konstanta nilainya. Berarti inputnya nanti di sini kita akan menggunakan fungsi kelas scanner untuk penginputannya. Kemudian tinggi sama juga, ini juga diinput. Nah, luas ini adalah hasil proses. Ya. Kalau dilihat datanya di sini, luas ini karena 100,0 maka variabel luas ini bertipe double, sedangkan alas dan tinggi di sini bertipe integer. Sehingga salah satunya yaitu alas dan tinggi nanti itu akan dikonversi menjadi tipe data double. Nah, kita lihat programnya ya. Nah, karena kita di sini menggunakan fungsi kelas scanner untuk penginputan data, maka karena scanner itu merupakan kelas, maka harus diimpor dulu. Jadi kita gunakan perintah ini, import java.util.scanner supaya perintah ini bisa dipakai. Kalau nggak diimpor, nanti scannernya ini tidak bisa dibaca. Jadi scanner itu adalah fungsi untuk menginput. Selain scanner bisa ada buffer reader atau bisa juga console ya. Jadi nanti kita akan bahas lagi contoh pembahasan tentang input scanner, buffer reader dan console di video yang lain. Kemudian kita buat kelasnya, nama kelasnya adalah konversi tipe data. Lalu mainnya kita buat public static void main supaya programnya bisa jalan. Nah, deklarasikan variabelnya ini tadi variabel luas kita pakai tipe data double. Sementara variabel alas dan variabel tinggi kita gunakan integer. Berarti ini sudah jelas antara luas, alas dan tinggi tidak sama dia punya tipe data. Sehingga kalau Anda buat rumus nanti luas sama dengan alas dikali tinggi, ini alas. Kemudian kita kalikan dengan tinggi, maka ini akan error. Kenapa? Karena antara variabel alas ini bertipe integer, kemudian tinggi ini juga bertipe integer, sementara luas ini bertipe double. Jadi caranya gimana? Caranya ini luas maupun tinggi harus kita konversi. Bisa pakai value of, bisa juga menggunakan parse double karena L ini adalah bertipe double, luas ini bertipe double, maka kita gunakan parse double dalam kurung A dikali dengan T. Itu dikonversi situ. Oke. Nah, kemudian kita membuat scanner baru untuk proses penginputan datanya. Jadi scanner ini fungsi ya, scanner, variabel scannernya adalah baca sama dengan kemudian new, gunakan fungsi atau kelas scanner yaitu scanner system.in. Kalau Anda ingat kembali pembelajaran kita di video lainnya tentang instansiasi ataupun membentuk objek dari satu kelas, maka ini kita sebut dengan istilah membentuk objek dari satu kelas. Jadi baca ini, variabel baca ini adalah merupakan variabel referensi objek yang kita buat, yang kita ciptakan dari kelas scanner. Nah, kemudian kita buat inputnya ya, system out, print line, program hitung luas segitiga. Ini cetak judulnya di atas nih. Kenapa pakai ln print line? Karena nanti kita menginginkan input alasnya itu ada di baris baru, bukan sejajar dengan program hitung luas segitiganya. Seperti ini dia kan di bawahnya. Kalau tidak pakai ln-nya, hanya print saja, nanti input alasnya ini di belakang ini sama dengan 2 kali. Oke, system out print, kemudian input alas. Kenapa nggak pakai print line di sini? Ya sudah benar tidak pakai print line, harus pakai print. Kenapa? Karena nanti kursornya harus di belakang ini di V2 untuk menerima input dari sini. Yaitu alas sama dengan variabel referensi objeknya tadi baca titik next in. Next in ini adalah fungsi input yang kita gunakan untuk scanner yang digunakan pada variabel yang bertipe data integer, next in. Jadi kalau variabelnya bertipe data double, maka pakai next double. Kalau variabelnya bertipe string, maka kita pakai next line. Ya, nanti dibahas lagi dalam video yang selanjutnya ya.
Kemudian yang di input keduanya adalah tinggi. Sama, ini berarti variabel tinggi sama dengan, kita buat dulu variabel referensi bacanya dari sini karena kita akan menggunakan fungsi scannernya. Lalu kita pakai lagi next int untuk penginputannya. Kenapa pakai next int juga, bukan pakai next double? Karena variabel tinggi itu tipenya adalah integer. Seandainya variabel tinggi ini tipenya adalah double, maka kita sama dengan baca titik next double. Lalu kemudian kita hitung prosesnya, luas sama dengan double, kemudian value of. Berarti alas kali tinggi ini kita konversi ke tipe double. Sini double titik value of. Kenapa dikonversi ke double? Karena variabel luas ini adalah merupakan tipe data double, ada di atas ini. Jadi kita harus samakan. Alas kali tinggi kemudian dibagi 2. Lalu setelah itu kita cetak outputnya, print line luas, kemudian titik variabelnya itu variabel luas. Jadi ini keterangannya, ini dari sini luas sama dengan 100,10 ini diambil dari variabel luas yang sudah dihitung di atas ini. Ya, ini. Jadi 1/2 alas kali tinggi. Gitu. Kalau 10 alasnya kali tinggi kan 200, bagi 2 ke 1/2-nya adalah 100. Nah, seperti itu. Oke, sekian dulu ya video kita kali ini. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan melalui kolom komentar dalam video ini, atau bisa juga ditanyakan melalui forum grup diskusi kita. Seperti biasa, jika video ini bermanfaat, boleh di-share ke teman-temannya, biar teman kalian juga bisa belajar ya. Dan seperti biasa juga, jangan lupa tersenyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.